Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang Ande-Ande Lumut. Saya Sally Amaleusna sebagai pembaca. Saya Herawati sebagai pendengar pertama. Saya Nadia Dwi Ananda sebagai pendengar kedua. Dahulu kala di Jawa Timur terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Jayanegara, Kerajaan Kediri dipimpin oleh Jayangrana. Untuk menyatukan kedua kerajaan tersebut dan menghindari peperangan, dijalinlah pernikahan antara Dewi Sekartanji dan Panji Asmarabangun, putra dan putri dari dari Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Pada suatu ketika, Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Dewi Sekartanji pergi melarikan diri dan bersembunyi karena merasa ketakutan. Ia tinggal bersama seorang janda. Janda ini memiliki 3 anak yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Biru, Kelenting Hijau. Dewi Sekartanji diangkat menjadi anaknya dan diberi nama Kelenting Kuning. Ia tidak diperlakukan baik di rumahnya. Ia selalu disuruh mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan sendiri. Saat Panji Asmarabangun telah memenangkan peperangan tersebut, Panji Asmarabangun merasa sedih karena Dewi Sekartanji tidak ada di rumah, tidak ada di istana. Lalu Panji Asmarabangun menyuruh kepada pengawal untuk menceritakan keberadaan Dewi Sekartanji. Pengawal tersebut memberitahu bahwa di suatu desa ada yang mirip dengan Dewi Sekartanji. Panji Asmarabangun langsung pergi ke desa Dadapan. Ia tinggal bersama Mbok Randa dan ia menyamar sebagai Ande-Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Ketiga kakak angkatnya ini sedang bermake up untuk melamar Ande-Ande Lumut. Namun Kelenting Kuning tidak diajak oleh kakak angkatnya karena malah disuruh nyuci baju di sungai. Pada waktu itu ada bangau yang sedang bawa cambuk. Ia berpesan kepada Kelenting Kuning untuk pergi melamar Ande-Ande Lumut. Setelah ketiga kakak angkatnya sampai di tepi sungai, mereka kebingungan karena tidak ada perahu satupun untuk menyeberangi sungai tersebut. Lalu datang seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Itu menawarkan jasa untuk mengantar ke desa Dadapan. Mereka diberi persyaratan untuk mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyetujuinya. Lalu mereka diantarkan oleh Yuyu Kangkang itu ke desa Dadapan. Tidak lama kemudian si Kelenting Kuning pun sampai di sungai tersebut dan sama kebingungan. Lalu ditawarkan hal sama, tetapi Kelenting Kuning itu menolak persyaratan tersebut. Lalu si Yuyu Kangkang ini tidak mau mengantarkannya. Kelenting Kuning pun habis kesabarannya. Lalu ia cambuknya itu ke sungai. Lalu sungainya surut. Si Yuyu Kangkang ini merasa ketakutan. Akhirnya Yuyu Kangkang ini mengantarkan Kelenting Kuning ke desa Dadapan. Setelah 3 kakaknya sampai di desa Dadapan, mereka memperlihatkan wajahnya satu persatu. Namun Ande-Ande Lumut ini tidak tertarik dengan mereka satupun. Setelah si Kelenting Kuning ini sampai di desa Dadapan, Panji Asmarabangun, Ande-Ande Lumut langsung memilih Kelenting Kuning ini karena Ande-Ande Lumut ini tahu bahwa Kelenting Kuning ini tunangannya yaitu Dewi Sekartanji, dan Kelenting Kuning ini satu-satunya perempuan yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Di situ Panji Asmarabangun dan membuka lamarannya bahwa Ande-Ande Lumut ini Panji Asmarabangun. Tidak lama kemudian si Kelenting Kuning pun membuka penyamarannya bahwa ia adalah Dewi Sekartanji. Ketiga kakaknya ini kaget karena telah memperlakukannya dengan tidak baik. Panji Asmarabangun bersama Dewi Sekartanji bersatu kembali dan mereka tinggal di istana mengajak Mbok Randa. Lalu mereka hidup berbahagia. Dahulu kala hiduplah 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Suatu hari Kerajaan Jenggala diserang oleh musuh dan
Dan Dewi Sekartaji merasa ketakutan lalu melarikan diri dan berusaha bersembunyi. Dewi Sekartaji menyamar menjadi seorang gadis desa dan bertemu dengan janda beranak 3 yang bernama Kelenting Merah, Kelenting Hijau, Kelenting Biru. Dan ia diangkat menjadi anak angkat yang diberi nama Kelenting Kuning. Dewi Sekartaji diperlakukan seperti pembantu, dan ketiga anaknya itu sangat pemalas dan hanya bisa menyuruh-nyuruh. Kerajaan pun telah kembali aman, tapi raja merasa sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Raja pun menyuruh pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Dan selang beberapa waktu, pengawal mengabarkan bahwa ada yang mirip dengan Dewi Sekartaji. Lalu raja pun bergegas untuk mendatangi desa tersebut dan menyamar menjadi ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Dan yang sedang mencari jodoh. Ketiga kakak angkatnya pun berdandan dan pergi ke sungai untuk melamar Panji Asmarabangun. Lalu saat Kelenting Kuning mau pergi ke sungai, tiba-tiba ada seekor bangau membawa cambuk dan berkata, "Pergilah melamar ande-ande lumut agar bisa bertemu dengan Panji Asmarabangun." Lalu Kelenting Kuning pun pergi bergegas ke sungai. Beberapa waktu, ketiga kakak itu pun sampai di sebuah sungai dan bingung karena tidak ada jembatan atau perahu satupun. Lalu muncullah kepiting yang bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang tersebut memberi persyaratan untuk mencium dirinya. Dan ketiga kakaknya dan ibunya menyetujui pernyataan tersebut. Lalu Yuyu Kangkang menghantarkan ke sebuah desa yang untuk melamar Panji Asmarabangun. Lalu Kelenting Kuning pun sampai di sungai dan sama bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang pun sama menawarkan diri untuk mengantarkan ke sebuah desa dan memberi syarat untuk mencium dirinya. Namun Kelenting Kuning tidak mau, dan Yuyu Kangkang pun tidak mau mengantarkan. Tetapi Kelenting Kuning pun kesabarannya pun habis, dan Kelenting Kuning pun mencambuk sungai tersebut, dan sungainya pun surut. Dan kepiting dan Yuyu Kangkang pun ketakutan, dan akhirnya Yuyu Kangkang mau menghantarkan Kelenting Kuning ke sebuah desa yang bernama Desa Dadapan. Dan ketiga kakaknya sudah sampai dahulu di Desa Dadapan, tetapi ketiga kakaknya tidak ada yang terpilih sebagai calonnya. Dan Kelenting Kuning pun sampai di sebuah desa. Akhirnya ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning untuk menjadi istrinya, dan karena ande-ande lumut tahu bahwa Kelenting Kuning adalah salah satu wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang, dan ande-ande lumut pun membuka penyamarannya dan Dewi Sekartaji pun kaget. Terus
Dewi Sekartaji pun membuka penyamarannya. Lalu ketiga kakaknya dan ibunya pun kaget karena sudah melakukan tidak baik kepada Dewi Sekartaji. Dan akhirnya pun Dewi Sekartaji dan Ande-Ande Lumut bersatu kembali dan mengajak Borondo ke istana, dan mereka pun hidup bahagia. Sekian dari kami. Mohon maaf Bila ada kekurangan. kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.